Perkenalkan, nama saya Christian Putri Damanik dengan NIM 2021011025 dari Program Studi D3 Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dosen pengampu Ibu Yasmin Hairunisa Mukhtar, SP MBA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu sumber perekrutan umum. Sumber perekrutan umum terbagi 6 bentuk. Yang pertama, ada posting pekerjaan. Yang kedua, ada referensi karyawan. Yang ketiga, ada iklan cetak. Yang keempat, ada iklan elektronik. Yang kelima, ada agen tenaga kerja yang terbagi atas 2, yaitu agen tenaga kerja swasta dan agen tenaga kerja publik. Dan yang terakhir, ada perekrutan kampus. Berikut saya akan menjelaskan lebih lengkapnya. Baik, yang pertama akan saya bahas adalah posting pekerjaan. Perekrutan internal biasanya dilakukan melalui posting pekerjaan dengan menggunakan saluran komunikasi perusahaan untuk berbagi informasi mengenai lowongan pekerjaan. Dulu posting pekerjaan dilakukan menggunakan alat seperti papan buletin dan semen pengumuman. Tetapi seiring berkembangnya zaman, saat ini sebagian besar organisasi modern menggunakan beberapa bentuk komunikasi elektronik seperti situs web dan pesan email. Untuk strategi sumber daya ahli yang berkomitmen, posting harus ditargetkan secara khusus kepada mereka yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk pindah ke peran yang relatif khusus. Yang kedua adalah referensi karyawan. Terjadi ketika karyawan mendapatkan teman dan kenalan mereka untuk melamar posisi. Hampir semua organisasi dan pencari kerja bergantung pada rujukan. Di banyak organisasi, hingga sepertiga karyawan baru datang melalui proses rujukan. Mayoritas profesional sumber daya manusia juga percaya bahwa rujukan karyawan adalah metode perekrutan yang paling efektif. Rujukan dianggap memiliki setidaknya 4 kekuatan utama. Yang pertama, rujukan mewakili metode perekrutan yang relatif murah. Yang kedua, mereka lebih cepat daripada banyak bentuk perekrutan lainnya. Yang ketiga, orang yang dipekerjakan melalui rujukan cenderung menjadi karyawan yang lebih baik. Dan yang keempat, karyawan yang mereferensikan menjadi lebih berkomitmen pada organisasi ketika mereka berhasil mereferensikan seseorang. Selanjutnya adalah iklan cetak. Orang yang mencari pekerjaan sering mencari peluang kerja setiap hari dengan membaca lowongan pekerjaan di bagian surat kabar. Iklan surat kabar memiliki potensi untuk menjangkau jumlah orang yang sangat besar dengan biaya yang relatif rendah. Iklan umum di surat kabar juga dapat membantu membangun reputasi positif bagi organisasi sebagai tempat kerja yang diinginkan. Pesan perekrutan terfokus juga dapat ditempatkan di publikasi yang lebih khusus. Misalnya lowongan di bidang teknis seperti teknik dapat diiklankan di jurnal perdagangan. Berikut contoh iklan cetak di surat kabar. Baik, yang keempat adalah periklanan elektronik. Periklanan elektronik menggunakan teknologi modern, khususnya internet, untuk mengirim pesan perekrutan. Situs web populer seperti monster.com menyatakan ribuan postingan pekerjaan yang dapat diurutkan dalam berbagai cara. Pengunjung situs web dapat mencari pekerjaan di wilayah geografis tertentu, misalnya, atau dapat mencari jenis pekerjaan tertentu dimanapun lokasinya. Pencari kerja dapat memposting resume mereka secara online. Situs web ini juga menyediakan sejumlah layanan yang bermanfaat, seperti panduan dalam membangun resume yang baik. Situs web perusahaan adalah jalan lain untuk periklanan elektronik. Hampir semua perusahaan besar memiliki situs web. Menggunakan situs web perusahaan untuk merekrut karyawan relatif murah dan dapat dikontrol dengan hati-hati untuk memberikan informasi yang menyampaikan pesan perekrutan yang jelas. Yang kelima adalah agen tenaga kerja. Agen tenaga kerja adalah organisasi yang cocok antara perusahaan kepada karyawan. Di negara maju ada beberapa bisnis swasta yang bertindak sebagai agen tenaga kerja dan ada yang bertindak sebagai agen tenaga kerja yang didanai oleh publik. Jadi, agen tenaga kerja terbagi menjadi 2, yaitu agen tenaga kerja publik dan agen tenaga kerja swasta. Agen tenaga kerja publik adalah badan yang disponsori oleh pemerintah yang membantu orang mencari pekerjaan dan
Yang kedua, ada agen tenaga kerja swasta. Itu adalah sebuah bisnis yang ada untuk tujuan membantu organisasi menemukan pekerja. Baik, bentuk rekrutmen yang terakhir adalah rekrutmen kampus. Kegiatan rekrutmen di kampus adalah kegiatan seleksi penerimaan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja di perguruan tinggi. Rekrutan kampus mencari bakat di kampus-kampus, berpergian ke sekolah-sekolah di seluruh negeri untuk bertemu bakat muda yang energik. Selain berpergian dan berhubungan dengan mahasiswa, tujuan utama perekrutan kampus adalah mencari, menarik, dan akhirnya merekrut talenta terbaik. Tanggung jawab pekerjaan perekrut kampus sangat luas dan dapat bervariasi. Untuk mencari kandidat potensial, perekrutan kampus bertanggung jawab untuk membentuk hubungan dengan pusat layanan karir universitas untuk terhubung dengan mahasiswa dan merencanakan sesi informasi di kampus.